Sudah kelihatan ya? Sampun, Pak. Oke, itu nama saya. Ini masih Dr. Andes, tidak apa-apa. Saya asli Ponorogo, tapi sudah lama menetap di Palu. Kemudian S1 dari UNS, S2 di ESSEC, S3-nya ini sudah selesai nih. Ini data lama ini, data lama. Sudah selesai tahun 2018. Kayak gitu. Terus yang akan kita pelajari nanti ini ragam kalimat, kalimat efektif, terus alinea, pengembangan alinea, terus karangan ilmiah. Jadi nanti membuat makalah, membuat skripsi, membuat TA itu kita bahasa Indonesia ya. Nah, nanti materinya ini bahasa Indonesia yang baik dan benar, ragam bahasa, terus pedoman bahasa Indonesia yang disempurnakan, paragraf tadi sama ya. Acuannya kalau mau ya. Kalau mau Anda baca minimal nomor buku 1, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 6 ini penting. Kalau yang ini pedoman umum meja ini saya kira sudah punya Anda. Pedoman umum pembentukan istilah sudah punya. Ya. Indonesia. Kemudian nanti metodenya ceramah, tugas mandiri, nanti valuesnya tugas UTS dan UAS. Nah, dah. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada enggak? Bagaimana? Silakan monggo. Format pengumpulan tugasnya seperti apa dan format penulisannya seperti apa sih, Pak? Apakah seperti tugas MKMK lain atau berbeda, Pak? Terima kasih. Nanti apa istilahnya tugasnya itu berupa makalah, Mas. Ya, berupa makalah. Jadi berupa makalah, baik tugas 1 maupun tugas 2 nanti bentuknya makalah. Jadi nanti kita kuliah, tanya jawab, diskusi, bagaimana membuat kalimat, bagaimana membuat paragraf, bagaimana mengembangkan paragraf dan sebagainya. Terus nanti setelah UTS itu biasanya dilanjutkan dengan bagaimana membuat TA atau bagaimana membuat skripsi. Karena di seni rupa boleh ada 2 jalur ya, boleh membuat TA, boleh membuat skripsi. Nah, dua-duanya sama. Kalau TA itu disertai dengan karya, ya. Kalau skripsi mungkin tidak ada karya. Itu, Mas. Baik, Pak. Oke. Yang lain, monggo. Jadi kalau mata kuliah yang lain mungkin tugasnya berupa karya ya, karena Anda kriya seni kriya. Saya putar bolak-balik, seni kriya apa kriya seni? Tidak masalah. Jadi ada mata kuliah yang banyak skill, ya, entah itu membuat ornamen, entah itu menyulam, entah itu mungkin desain gambar dan sebagainya. Ya, intinya memang seni rupa banyak prakteknya, sehingga biasanya, mohon maaf biasanya seni rupa itu karena selalu banyak prakteknya, mata kuliah teori itu agak dinomorduakan. Jangan. Biasanya yang teori itu saya hafal, agama, Pancasila, bahasa Indonesia, kewarganegaraan. Lah yang seperti itu biasanya Anda itu menomorduakan. Tapi justru itu kalau Anda menomorduakan nanti menjadi beban. Apalagi kalau tidak lulus itu, wah sudah. Nanti
nanti malah membuat Anda itu beban sampai akhir selesai semua praktek sudah baik nilainya, yang teori sedikit itu malah terabaikan. Mudah-mudahan tidak. Nah, jadi itu. Terus bahasa Indonesia yang kita pelajari ini adalah bahasa tulis ya. Bahasa tulis, bukan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan, saya yakin semua sudah bisa. Tapi kalau bahasa tulis, belum tentu semua bisa. Karena perlu latihan. Artinya, bukan berarti bahasa tulis itu sekedar menulis ya. Minimal nanti harus ada subjek predikatnya. Minimal. Kalau Anda biasa menulis tanpa subjek, tanpa predikat, itu biasanya itu tergolong bahasa lisan. Oke, baik. Yang lain? Ada yang ditanyakan lagi belum? Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, ini. Mengapa perlu saya sampaikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Ini penting karena apa? Mata kuliah bahasa Indonesia tanpa didasari kecintaan bahasa Indonesia, kecintaan terhadap bahasa Indonesia, itu nanti ya tidak akan maksimal. Contoh sederhana, Anda, saya itu sejak SD ya. Sejak SD diberi mata pelajaran bahasa Indonesia. Di SD diberi, di SMP diberi, di SMA diberi, di perguruan tinggi pun diberi. Hanya bahasa Indonesia yang kita pelajari ini sekali lagi adalah bahasa tulis, bukan bahasa lisan. Sehingga kemungkinan besar ada sedikit perbedaan, ada sedikit hal yang perlu kita perhatikan untuk melakukan tulisan itu. Nah, mengapa ini perkembangan perlu? Sekali lagi, setidak-tidaknya kalau kita tahu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, harapan saya akan menjadikan kita itu semakin cinta, semakin bangga terhadap bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. Bahasa Indonesia itu dimulai dari bahasa Melayu awalnya. Ya. Bahasa Melayu itu sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Sejak zaman Sriwijaya. Di zaman itu juga dipakai juga sudah ada bahasa Jawa, sudah ada bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa daerah yang lain. Tapi mengapa pertanyaannya, kok bahasa Melayu yang dipilih menjadi bahasa nasional? Kok bukan bahasa Jawa? Padahal kalau dilihat dari kuantitas pemakainya, dilihat dari jumlah pemakainya, itu banyak bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain. Mengapa dipakai bahasa Melayu, dianggap menjadi bahasa nasional? Ada yang bisa? Ada yang pengen menyampaikan pendapat, boleh? Kira-kira apa? Nah, apa? Silakan, Mas. Kan dulu Sriwijaya itu kan menguasai, kalau berdasarkan sejarahnya ya Pak, Sriwijaya itu menguasai Indonesia, Malaysia, Singapura, pokoknya Melayu gitu Pak. Jadi kan Sriwijaya itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kerajaan. Bahasa kerajaan itu sekarang digunakan oleh masyarakat Malaysia, Singapura, dan Indonesia sebagai bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu bahasa yang cukup familiar atau cukup populer di kumpul masyarakat Melayu, Pak. Kurang lebih seperti itu disebut sebagai lingua franca ya. Lingua franca itu bahasa pergaulan. Jadi dulu benar yang disampaikan Mas Valeno bahwa masyarakat Melayu itu sudah tersebar luas, tapi yang perlu diingat itu baru terbatas pada daerah-daerah pinggiran pantai. Yang dalam itu belum mengenal bahasa Melayu. Yang dalam itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Yang lain barangkali ada yang menambahkan? Yang paling penting apa?
Karena bahasa Melayu itu adalah demokratis, bahasa yang demokratis. Artinya bahasa demokratis apa? Tidak ada tingkatan di dalam penggunaannya. Bahasa Jawa itu ada ngoko, ada madya, ada kromo. Yang dari Jakarta, yang dari luar Jawa mungkin tidak mengenal. Justru mengenalnya bahasa Indonesia, bahasa Melayu dulu. Mengapa dipilih menjadi bahasa Indonesia? Karena demokratis. Tidak ada tingkatan-tingkatan di dalam penggunaan bahasa. Kita menyapa orang yang belum kita kenal dengan kamu, ya minimal saudara, itu sudah betul. Tapi kalau menggunakan bahasa Jawa, terhadap orang yang belum kita kenal, terhadap orang yang lebih tua, itu pilihan katanya berbeda ketika kita berbicara dengan teman sebaya. Nah, ini ya salah satu alasannya. Kemudian perkembangan berikutnya, bahasa Melayu ini dipengaruhi juga oleh bahasa Sanskerta. Karena kerajaan seperti yang disampaikan Mas Valeno tadi, mereka menganut agama Hindu, agama Buddha, di mana di dalamnya banyak digunakan istilah-istilah Sanskerta. Sampai sekarang masalah istilah-istilah itu beberapa masih ada. Misalnya ada kata putra, ada kata asmara, ada sarana, ada aneka, dan sebagainya itu adalah pengaruh dari bahasa Sanskerta. Nah, setelah itu peradaban Islam juga masuk ke Indonesia. Ya, setelah peradaban Hindu-Buddha, peradaban Islam masuk di Indonesia. Akibatnya banyak juga kosakata Arab yang diserap di dalam bahasa Indonesia. Ada kata amal, ada kata rahmat, ada doa, ada zina, dan sebagainya. Nah, di era yang sekarang ini, ya, sebelum sekarang ini, sejarah Indonesia itu dijajah Belanda berapa ratus tahun? 350, Pak. 350 tahun. Bayangkan, mulai dari bahasa Melayu, dengan pengaruh bahasa Sanskerta, pengaruh Arab, kemudian dijajah Belanda selama 350 tahun. Sehingga tidak heran banyak kosakata Belanda itu juga masuk ke dalam bahasa Indonesia. Ada kata supir, ada kata koper, ada kata telot. Nah, di era modern, sekarang ini hampir tidak ada satu bahasa pun yang terisolisasi tanpa pengaruh oleh bahasa lain. Karena kita berhubungan dengan negara lain, ya, Anda saja dikenalkan bahasa Inggris, dikenalkan bahasa asing untuk kepentingan studi di sekolah masing-masing. Nah, bahasa Inggris, bahasa asing lain itu apa? Mungkin juga bahasa Mandarin, mungkin bahasa Perancis dan sebagainya. Termasuk juga bahasa daerah. Jadi, Mas, Mbak semua, ya, kita patut bangga memiliki bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita peroleh sekian ratus tahun, dan kita itu sekarang sudah punya bahasa nasional yang kita ambil dari bahasa kita sendiri, dari bahasa daerah kita. Anda bisa membandingkan dengan negara-negara Asia yang lain. Malaysia sampai sekarang belum punya bahasa nasional. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Singapura tidak punya. Apakah yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan bahasa yang benar? Ayo, siapa yang bisa? Jadi setelah kita tahu bahwa ternyata perjuangan kita itu mempertahankan bahasa Indonesia yang dulu dari bahasa Melayu itu ratusan tahun, ya. Jangan sampai
kita itu nanti bahasa kita tuh hilang tergerus oleh bahasa asing. Kita harus mempertahankan. Nah, pertanyaan sekarang kita sudah tahu ya, secara politis, secara yuridis. Bahasa yang baik dan benar itu yang seperti apa juga? Saya izin menjawab. Monggo Mas Valino. Bahasa yang baik itu adalah bahasa yang dipahami oleh masyarakat umum dan jelas, Pak. Kalau yang benar itu sesuai dengan kaidah ejaan bahasa yang telah ditentukan oleh Balai Bahasa, Pak. Oke, yang lain barangkali mau menambahkan? Oke, Mas Valeno, bagus. Jadi bahasa yang baik itu yang situasional. Tidak hanya diterima oleh masyarakat, tapi situasional. Bahasa yang benar itu adalah yang gramatikal. Betul, gramatikal itu sesuai tata bahasa yang sudah dikaidahkan. Kalau yang baik itu yang situasional. Situasinya seperti apa? Situasinya. Bahasa yang baik itu adalah yang situasional. Bahasa yang benar adalah yang gramatikal. Benar tadi sudah disambung di jam Mas Valino. Tapi apakah bahasa yang baik itu benar dan bahasa yang benar itu baik? Jawabannya belum tentu. Belum tentu yang baik itu benar dan yang benar itu baik. Contoh ya. Anda kalau mau membeli misalnya di pasar ya, membeli telur 5 kilo, Anda bagaimana membahasakannya kepada pedagangnya? Misalnya Anda mau membeli telur 5 kilo di pasar atau di toko, kalimat Anda bagaimana? Ayo Mbak Lida, gimana Mbak Lida? Kalau saya paling bilangnya, Bu mau beli telur 5 kilo, gitu aja Pak. Bu mau beli telur 5 kilo, oke. Terus Mbak Rifani gimana Mbak? Mungkin bilang, Bu mau beli 5 kilogram telur. Oke. Pernah enggak Anda hanya bilang telur 5 kilo? Iya ya. Bu, telur 5 kilo? Ya. Biasanya gitu aja loh. Iya Pak. Ya, itu benar apa tidak? Cara tata bahasa? Cara tata bahasa tidak. Tidak, tapi baik enggak? Enggak. Baik, pada situasi itu baik. Sebaliknya kalau Anda beli telur tadi, Anda menggunakan bahasa yang benar, ya. Bu, saya mau membeli telur 5 kilo. Bu, saya mau membeli telur 5 kilo. Komplit, ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Kira-kira ibu itu malah bingung atau ya, jadi yang baik itu belum tentu benar, yang benar itu belum tentu baik. Yang penting situasional, Mas. Kalau situasinya formal, maka gunakan bahasa yang formal. Bahasa yang formal itu apa ya? Yang baku. Yang formal itu situasinya misalnya apa? Penulisan skripsi, menulis makalah, pidato, ya. Terus mungkin acara-acara resmi sebagai pembawa acara, upacara bendera dan sebagainya itu formal. Bahasanya bahasa resmi. Ya itu harus baca yang baik dan benar kalau di situ. Oke, nanti ya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini, monggo. Kalau ada pertanyaan. Belum? Lanjut. Nah, sekarang ragam bahasa. Ragam itu apa? Macam-macam. Macam-macam. Kalau ragam bahasa, kira-kira macam-macam bahasa gitu ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira yang seperti apa? Ragam bahasa itu adalah, jadi banyak sekali ya ragam bahasa itu. Ragam bahasa itu adalah
Pemakaian bahasa sesuai dengan keperluan. Pemakaian bahasa sesuai dengan keperluan. Keperluannya apa? Keperluannya untuk skripsi, keperluannya untuk jurnalistik, keperluannya untuk stand up comedy, keperluannya untuk hukum. Untuk stand up comedy sama enggak dengan untuk skripsi? Beda, Pak. Beda. Untuk bahasa hukum, beda enggak dengan bahasa humor? Beda, Pak. Beda. Karena itu, definisi ragam bahasa adalah pemakaian bahasa sesuai dengan keperluan. Keperluannya apa? Menulis untuk tesis atau skripsi, untuk itu tadi, ya, humor, stand up comedy, mungkin untuk cerpen. Untuk cerpen aja beda loh dengan untuk skripsi. Beda enggak? Untuk fiksi dan non-fiksi kan beda. Beda, Pak. Oke. Nah, jadi ini ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Yang akan saya perkenalkan kepada Anda nanti cukup 3 saja. Karena tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah untuk menulis, bukan berbicara. Menulis jangka pendeknya adalah membuat makalah. Sudah pernah membuat makalah belum? Sudah, Selama Pak. 3 semester ini ada tugas membuat makalah? Sudah, Pak. Sudah. Mudah-mudahan sudah benar. Jadi pemberian mata kuliah bahasa Indonesia itu jangka pendek membuat makalah, bisa membuat makalah dengan baik dan benar. Jangka panjangnya bisa membuat PA dan skripsi atau skripsi dengan baik dan benar. Ya, karena nanti kita belajar juga bagaimana membuat kutipan, bagaimana membuat daftar pustaka, dan sebagainya. Nah, yang pertama yang saya kenalkan adalah ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan dan ragam tulis. Apa perbedaannya? Karena kita nanti akan bahasa tulis, saya perkenalkan ragam tulis itu seperti apa, ragam lisan seperti apa. Ragam lisan itu menghendaki O2. O2 di sini bukan oksigen ya. Walaupun itu saya tulis O2 seperti itu. O2 di sini adalah orang kedua. Orang kedua itu adalah orang yang diajak bicara. Seperti saat ini, O1-nya adalah satu, O asutannya adalah saya, O2-nya adalah Anda semua. Jadi ragam lisan itu perlu O2. Tidak percaya, silahkan nanti setelah kuliah ini, Anda keluar rumah, ngomong sendiri. Nanti di tetangga Anda. Jadi butuh O2. Tapi kalau tulis itu tidak. Bahasa tulis itu tidak butuh O2. Jadi Anda menulis apapun setelah butuh itu ada O2 atau tidak. Ya. Yang kedua, terikat situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Itu bahasa lisan. Bahasa lisan. Situasi tadi ya, sudah saya sampaikan formal, tidak formal. Ya. Kondisinya, Anda itu dalam kondisi sehat, senang, sedih, marah. Ruang itu termasuk siapa yang diajak bicara, kapan, di mana. Waktu. Waktu itu juga mempengaruhi bahasa lisan. Contoh misalnya, ya, saya mengajak Anda besok itu kebetulan Sabtu ya. Besok kita ketemuan ya. Besok hari ini kan Jumat ya. Besok berarti kan Sabtu. Besok kita ketemuan di kampus.
Terus kebetulan saya lupa. Apakah itu berlaku untuk Sabtu depan? Kan tidak. Nah, itu waktu. Yang bahasa tulis itu tidak. Bahasa tulis itu dipakai atau ditulis kemarin, ditulis buku aja lah, buku diterbitkan tahun 2020, sekarang masih bisa dipakai. Nah, yang penting ini, bahasa lisan dipengaruhi intonasi, lagu kalimat. Lagu kalimat itu mempengaruhi makna bahasa lisan. Kalau bahasa tulis, itu nanti yang menandai adalah tanda baca. Lisan beda, maknanya beda. Intonasinya beda, maknanya beda. Contoh sederhana misalnya saya mengucapkan, aduh, apa maknanya? Aduh. Ini bahasa-bahasanya kenapa ya? Apa? Apa Mbak Salma? Sakit. Sakit apa? Aduh. Sakit. Apalagi? Tapi kalau intonasinya diubah, aduh. Sedih, Pak. Contoh lagi, contoh sederhana. Pergi. Pergi. Beda enggak mananya? Beda. Itu bahasa lisan. Nah, kalau bahasa tulis itu nanti yang memberi apa? Memberi tanda bahwa itu baik atau benarnya itu adalah tanda baca. Salah menempatkan koma, maknanya salah. Contoh, silakan ditulis. Silakan ditulis. Ada pulpen, ada kertas toh di situ. Nah, tulis atas bantuan Agus Karyadi mengucapkan terima kasih. Atas bantuan Agus Karyadi mengucapkan terima kasih. Komanya di mana? Setelah Agus. Letak komanya di mana? Setelah Agus. Setelah kata bantuan. Setelah kata bantuan. Terus? Ayo, boleh, beda, boleh. Mengucapkan, Pak. Mengucapkan, setelah mengucapkan, setelah bantuan, setelah mengucapkan. Terus lagi? Setelah Agus Karyadi, Pak. Setelah Agus Karyadi. Ayo. Karyadi. Mbak Salma apa? Setelah kata Setelah? Oh, tidak terdengar. Mbak Zamaro, setelah apa, Mbak? Pak Agus. Setelah Agus. Oke. Jadi ada setelah atas bantuan, setelah bantuan, setelah mengucapkan, setelah Agus Karyadi, setelah Agus. Kok beda-beda? Kok beda-beda? Sekarang satu, atas bantuan, ya. Atas bantuan mengucapkan, atas bantuan Agus Karyadi mengucapkan terima kasih. Bantuan siapa? Agus. Bantuan Agus. Mana enggak ada no. Atas bantuan koma, tadi jawabannya Mas Valino kan setelah bantuan. Atas bantuan koma Agus Karyadi mengucapkan terima kasih. Sopo saya mengucap bantuan sopo. Yang kedua setelah mengucapkan. Atas bantuan Agus Karyadi mengucapkan koma terima kasih. Nah, yang mengucapkan siapa? Tadi ada juga setelah Agus Karyadi toh. Atas bantuan Agus Karyadi, koma, mengucapkan terima kasih. Siapa yang mengucapkan terima kasih? Yang benar Mbak Zumara tadi. Atas bantuan Agus, koma, Karyadi mengucapkan terima kasih. Ya dah.
Oh, itu koma. Sekarang tikus mati dilangkai kucing hidup, yang hidup apanya? Ayo, tikus mati dilangkai kucing hidup, yang hidup tikusnya apa kucingnya? Kucingnya Pak yang hidup, Pak. Kucingnya? Kucing. Kucingnya. Bukan tikusnya. Tidak, Pak. Tikusnya mati, Pak. Nah, tergantung komanya. Kalau tikus mati, koma dilangkai kucing hidup. Tapi kalau komanya di belakang, tikus mati dilangkai kucing hidup. Nah, berarti tikusnya hidup. Ya, jadi hati-hati ya. Masalah koma saja nanti bisa panjang urusannya. Kalau lisan intonasi. Oke, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Oke, monggo silakan, Mas. Kan bahasa Indonesia itu kan mengalami perubahan zaman. Nah, mengapa bisa terjadi perubahan zaman dan apakah harus sesuai dengan aturan yang disempurnakan, Pak? Dulu kan ada PUED, terus apa yang Orde Lama juga ada, toh, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, jadi begini. Penggunaan bahasa dimanapun, tidak hanya bahasa Indonesia ya, itu bahasa itu berkembang sejalan dengan perkembangan otak manusianya, sejalan dengan perkembangan peradabannya. Ya. Jadi jumlah kosakata pun selalu bertambah, berubah. Dulu kita tidak mengenal istilah komputer. Kita tidak mengenal masalah istilah mouse. Kita tidak mengenal masalah ya mungkin yang berkaitan dengan elektro baru itu, TV ya dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan zaman, maka semakin pintar orangnya, semakin kebutuhan bahasanya semakin banyak, maka selalu berubah. Sama yang ditanyakan Mas Valino tadi, pada zaman Orde Lama atau 45 menggunakan ejaan lama ya. TJ menjadi C, DJ menjadi J, D menjadi Y, OE menjadi U dan sebagainya. Itu adalah karena perkembangan berkaitan dengan kemudahan penulisan. Karena semua abjad di negara-negara yang menggunakan abjad Latin itu menggunakan cara penulisan yang seperti itu. Jadi selalu berkembang karena manusianya, pemikirannya semakin berkembang, Mas. Yang lain, monggo. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sami-sami. Yang lain, monggo, ingin bertanya. Nah, jadi itu ya, kalau belum ada ragam lisan dan ragam tulis. Yang kedua, ragam baku dan tidak baku. Ini nanti yang harus Anda ikuti. Ragam baku itu adalah ragam yang dipakai sebagai norma, sebagai patokan, sebagai acuan. Penggunaannya itu harus benar, baku. Yang tidak baku, yang kebalikannya, yang ya tidak dipakai sebagai acuan, boleh dipakai dalam tanda petik, itu tidak benar, gitu aja, santai dan sebagainya. Nah, cirinya apa? Ciri ragam baku yang pertama itu menggunakan awalan me, ber, ter, di dan sebagainya secara eksplisit dan konsisten. Tadi contohnya ketika saya tanya kalau mau membeli telur bagaimana? Biasanya itu, Bu, beli telur 5 kilo. Nah, ketika kita berbahasa baku, maka kata beli itu harus diberi me. Sehingga, Bu, saya membeli, tidak saya beli. Meskipun secara lisan itu bisa diterima. Secara lisan bisa diterima. Jadi, memang
memang bedanya bahasa lisan dan bahasa tulis itu seperti itu. Bahasa lisan itu cenderung dipenggal, dicari yang paling mudah, yang paling singkat. Sehingga banyak juga yang menanggalkan predikat, menanggalkan subjek. Contoh misalnya, saya berbicara dengan Mbak Linda, sedang membicarakan Mbak Salma. Mbak Linda bertanya, Salma kemana Pak? Surabaya. Surabaya. Itu sudah kalimat kalau lisan. Walaupun itu objek atau tujuan, tempat tujuan. Tidak ada subjeknya. Kalau yang benar kan, Salma pergi ke Surabaya. Kan gitu. Atau siapa yang ke Surabaya Pak? Salma. Loh, itu hanya subjek saja. Tapi betul. Karena itu lisannya. Kalau tulis tidak bisa. Tulis itu harus subjek dan predikat. Baik, yang kedua, menggunakan kata tugas secara eksplisit dan konsisten. Jadi ini contohnya. Ia pergi sakit perut. Ia tidak pergi sakit perut. Nah, ini harus diberi. Ia tidak pergi itu apa sebabnya? Karena sakit perut. Hal itu sudah sesuai dengan harapan. Oke. Yang ketiga, menggunakan struktur logika yang tidak rancu. Mobilnya rusak dalam perjalanan antara Solo menuju Cepu. Apa nih yang salah? Ini antara dua kata ini. Saya duduk antara Salma menuju Linda, begitu kan enggak? Saya duduk antara A dan B. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mengapa di sini kok rancu logikanya? Mengapa kok rancu logikanya? Waktu dan tempat saya persilahkan. Anda sering loh ini kalau jadi MC kan biasanya gitu tuh Anda kepada Bapak, kepada Mas Syahid, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang dipersilakan itu mestinya Mas Syahid atau waktu dan tempat? Yang benar kan kepada Mas Syahid dipersilakan. Kalau ingin menggunakan waktu dan tempat, bagaimana? Kepada Mas Syahid, waktu dan tempat? Waktu dan tempat? Disediakan. Kalau dalam bahasa Inggris, pinter bahasa Inggris loh. Dalam bahasa Inggris, time is yours. Waktu milik Anda, kan gitu ya. Oke, baik. Yang keempat, menggunakan fungsi gramatika secara eksplisit dan konsisten. Fungsi gramatika itu adalah, jadi nanti hati-hati, kalau membuat skripsi, ini bahasa baku loh ya, ciri bahasa baku, menggunakan struktur kalimat atau fungsi gramatika secara benar. Contoh ini, benar-benar mengecewakan tuh maknanya apa? Sangat mengecewakan. Sangat mengecewakan. Apalagi Mbak Karisma? Sama Pak, sangat mengecewakan Pak. Sangat mengecewakan. Kalau saya tanya, apa yang sangat mengecewakan? Tidak tahu, tidak ada. Karena ini struktur gramatikanya tidak benar. Yang dimaksud struktur gramatika itu harus ada subjek, harus ada predikat, ya. Kalau objek dan keterangan itu boleh ada, boleh tidak. Minimal harus ada subjek dan predikat. Benar-benar mengecewakan, iya benar mengecewakan. Tapi apa yang mengecewakan? Tidak jelas. Misalnya penampilannya benar-benar mengecewakan. Itu betul, baru betul. Ya.
Yang kelima, menggunakan bentuk gramatika yang tidak tumpang tindih, yang tidak redundan. Ini double. Doublenya di mana? Mara di sini sudah jamak, hadirin sudah jamak. Jadi tidak boleh cukup satu. Hadirin dipersilakan duduk. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin sekalian, dan yang tidak sekalian. Ya, jadi ini redundan ya, jamak. Dari jamak, jamakan lagi. Yang keenam, menghindari pemendekan kata atau kalimat. Jadi dalam bahasa baku, nanti Anda tidak boleh membuat kalimat itu ada tapi. Ada tiba-tiba ada kata tapi. Itu, gini aja, itu bahasa lisan semua. Kalau kemana ya? Kemana itu lengkapnya apa? Kalau kemana? Gimana? Kemana itu lengkapnya apa? Ke arah mana? Itu kan kalimat. Toh. Anda itu kalau lisan kan misalnya, saya ketemu Mas Valeno, kemana? Kan gitu aja toh. Mestinya kan, Anda mau pergi kemana? Kan gitu. Tapi karena itu bahasa lisan, maka cukup kemana? Itu sudah tahu semua. Sudah tahu semua. Ya. Terus, yang ketujuh. Menghindari pemakaian bahasa daerah atau pengaruh bahasa daerah. Tadi banyak yang dari teman-teman dari Jakarta, ya ada dari Jakarta Timur, ada Tangsel, ada yang dari mana dari Tegal, Nggak ada. ada yang dari Jambi. Saya mau ke Bandung, saya mau kembali terus kembali lagi besok. Loh, piye kembali kok kembali, udah kembali kok kembali. Nah, jadi ini pengaruh kedaerahan, tidak boleh, baik lisan maupun tulisannya. Termasuk Mbak Nurul ya, yang dari Tegal ya. Walaupun ngapaknya kental, nanti kalau berpidato dalam bahasa Indonesia yang formal, itu ngapaknya kalau bisa ya ditahan, tidak dikeluarkan. Jangan bapak-bapak dan ibuk-ibuk gitu ya. Bapaknya mau beli bebek goreng kan ya enggak. Jadi bebek. Jadi meskipun ngapaknya kelihatan, kalau berbahasa yang baku, pengaruhnya itu jangan ditonjolkan, jangan dibuat seminimal mungkin. Karena bahasa daerah di Indonesia itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Yang contohnya nih yang ada di sini Mbak Nurul itu nggak ngapak. Belum yang dari luar Jawa, mungkin Jambi, yang Jambi tadi siapa tadi? Mbak Linda ya? Mbak Linda Lampung. Saya dari Jambi. Mbak Rifania itu kalau mengucapkan selamat, itu selamat apa selamat, Mbak? Selamat biasa, Pak. Selamat biasa. Tapi orang-orang Batak itu memang selamat gitu ya. Iya. Sama. Saudara kita yang dari Bali sama. Dia tuh tidak punya T. Dia punyanya T. Sehingga mengucapkannya kan hari Sabtu, toko-toko patung tutup. Kan itu. Kalau kita, ya, meskipun kita daerah kita itu ada ciri-ciri tertentu, maka ketika kita berbahasa baku, ciri itu harus dihindari. Yang kedelapan, menggunakan kosakata formal, Bapak, Ibu, Anda, Saudara. Menggunakan, nah ini,
bentuk pasif aspek pelaku tindakan. Aspek itu adalah kata yang menunjukkan suatu peristiwa akan, sedang, atau telah terjadi. Buku itu sudah saya baca. Aspeknya adalah sudah, pelakunya saya, kata kerjanya adalah baca. Nah, di sini memang kata kerjanya adalah kata kerja pangkal, tidak diberi imbuhan. Yang 10 menggunakan lafal baku, tadi sudah ya. Yang ke-11 menggunakan tata tulis resmi EYD. Makanya tadi salah satu literatur yang kita perlu kita baca adalah pedoman ejaan yang disempurnakan dan pedoman pembentukan istilah. Baik, sudah dua ragam ya. Ragam lisan, ragam baku dan ragam lisan dan tulis, terus ragam baku dan tidak baku. Ada pertanyaan sampai di sini? Wonten pitakenan? Is there any question, please? Dereng, Pak. Dereng. Sampun. Saya lanjutkan ya. Boleh bertanya loh, Mbak Rozan? Tidur? Enggak Pak, sinyal saya lagi jelek. Lagi tidur. Baik. Ada pertanyaan enggak, Mbak Rozan? Sementara belum Pak, masih baca-baca. Siap. Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, ragam ilmiah. Ini nanti yang akan kita tekuni nanti di sini ya. Ragam baku dan ragam ilmiah. Ya, tiga-tiganya kita tekuni. Satu, bahasa tulis, itu bagaimana caranya. Yang kedua, baku. Yang baku itu seperti apa. Dan yang ketiga nih, nanti ragam ilmiah. Ragam ilmiah itu cirinya, ya, satu, membicarakan cabang atau bidang ilmu tertentu. Jadi misalnya, kalau Anda itu jurusan seni kriya, ketika Anda menulis misalnya tentang sulaman, maka itu sudah dikatakan ilmiah. Karena sudah membicarakan bidang ilmu tertentu. Yang kedua, nanti tulisan ilmiah itu persoalannya utuh. Kalau buat makalah itu harus utuh ya. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Jangan tiba-tiba simpulan. Tidak ada pendahuluan, tidak ada isinya, tiba-tiba simpulan. Jangan pula tiba-tiba isi atau pembahasan. Terus yang ketiga, objektif. Objektif itu tidak memihak. Contoh misalnya, kriya seni kaprodi ini sama buit ya? Ya, buit. Buit. Misalnya, contoh konkret ya, contohnya. Misalnya, buit punya sebuah karya buku, terus Anda itu, pokoknya sangat kagum dengan bukunya buit, sehingga tidak mau melihat buku yang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi objektif. Tidak memihak. Kemudian persoalan dibahas secara rasional, bukan emosional. Saya tanya, pernahkah Anda membaca karya ilmiah, membaca makalah, membaca jurnal, Anda itu nangis? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah? Tidak pernah. Kalau baca novel, cerpen, pernah tidak Anda nangis? Pernah, Pak. Apalagi novel cinta. Nah, itu karena apa? Karena bahasa ilmiah itu ya bahasa rasio, bahasa otak. Sedangkan bahasa novel, fiksi, bahasa puisi, bahasa cerpen, itu yang dimainkan adalah hati. Nah, jadi bahasa ilmiah itu nanti cenderung ke rasional, bukan emosional. Terus pengutaraan didukung oleh fakta. Jadi nanti kalau Anda membuat makalah, membuat skripsi,
itu didukung dengan fakta, data, bukan omongnya kancaku, bukan kata teman saya. Ya. Terus alurnya runtut. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu runtut. Tidak loncat-loncat. Baik. Cirinya, 1, menggunakan ragam baku tadi, yang jumlahnya berapa, 11 atau berapa tadi. Terus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu seperti apa nanti kita bicarakan. Menghindari kalimat yang ambigu, kalimat yang bermakna ganda. Anak camat yang gemuk itu mendapat hadiah. Terus ini menggunakan kata denotatif. Menggunakan kata denotatif, bukan konotatif. Denotatif itu makna sebenarnya. Menghindari penonjolan persona, ini nanti kami itu sudah tidak ada. Dan ada keselarasan alinea. Alineanya nanti selaras ya. Alinea 1, 2, 3, 4 selaras. Baik. Sudah. Ada pertanyaan? Monggo. Saya cek dulu sambil saya ngecek lisensi Anda. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Pak Henry. Nggih. Saya izin minta slide PPT-nya, Pak. Karena jujur tadi kalau saya catat itu terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Oke, nanti saya sampaikan di grup ya. Baik, Pak. Matur nuwun. Bentar, saya cek dulu ini. Nah, kelas B. Sudah presenti semua. Ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Selain itu tadi. Belum? Saya izin bertanya lagi, Pak. Oke, monggo. Bagaimana peranan bahasa Indonesia agar bahasa daerah yang ada di Indonesia tidak punah dan tidak hilang, Pak? Ya, Terima kasih. harus mendudukan fungsinya masing-masing. Fungsi bahasa daerah itu apa, fungsi bahasa Indonesia untuk apa. Kalau masing-masing menyadari fungsi bahasa daerah dan bahasa Indonesia, maka saya yakin bahasa daerah itu tetap akan hidup. Permasalahannya sekarang itu banyak bahasa daerah yang tersingkir karena apa? Hampir semua generasi muda, ibu-ibu rumah tangga muda, itu anaknya tidak diajari bahasa daerah. Anaknya langsung diajari bahasa Indonesia. Masuk TK sampai benar, sehingga tidak mengenal lagi bahasa daerah. Ada beberapa yang masih mengenal bahasa daerah, tapi persentasenya mungkin kecil. Jadi agar bahasa daerah itu tetap hidup, maka kita harus bisa menempatkan kapan berbahasa daerah, kapan bahasa Indonesia. Kalau setiap hari kita menggunakan bahasa Indonesia, ya sudah, mungkin hilang bahasa daerahnya. Itu salah satu keberhasilan
pemasyarakatan bahasa Indonesia, Mas. Jadi dulu era Soeharto pernah mengeluarkan bahwa semua perangkat desa mulai dari PDAT sampai RT harus menggunakan bahasa Indonesia di situasi resmi. Di suatu situasi tidak resmi boleh menggunakan bahasa yang lain. Dan salah satu keberhasilannya juga karena Indonesia itu ribuan pulau, masing-masing punya bahasa sendiri, untuk menyatukan itu menggunakan satu bahasa. Sehingga komunikasi dari satu pulau, dari satu suku dengan suku yang lain bisa dijembatani dengan bahasa Indonesia. Komunikasinya terjadi. Gitu nggih, Mas Valeno. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Monggo. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana caranya membiasakan membiasakan dengan cara yang efektif untuk membiasakan bahasa baku di tulisan, Pak, maksudnya. Oh, ya itu tidak bisa instan ya. Tidak bisa instan langsung 100% tidak terpengaruh oleh bahasa lisan dan sebagainya. Itu memang perlu latihan sedikit demi sedikit. Kemudian kita latihan membiasakan diri, memaksa diri untuk membuat bahasa kita itu menjadi bahasa baku. Ciri bahasa baku dalam tulisan itu setidak-tidaknya tidak ada pengaruh kedaerahan tadi. Ya, terus istilah lisan, tapi, lu, misalnya nanti ogah dan sebagainya, kadang-kadang tanpa kita sadari itu muncul di situ. Nah, kalau itu sudah kita biasakan, nanti kita berbicara pun akan terbiasa, tidak terpengaruh oleh bahasa-bahasa daerah. Itu Mbak Nisrina ya. Jadi memang tidak bisa instan begitu mendapat tentang bahasa baku terus hari ini juga bisa enggak? Karena saya yakin Anda pun menulis pun saya yakin itu belum baku. Contoh misalnya, anak yang berbaju biru itu sudah kalimat atau belum? Belum lengkap, Pak. Anak yang berbaju biru itu. Anak yang memakai. Itu sudah kalimat atau belum? Sudah, tadi belum lengkap. Belum, Pak. Belum. Karena apa? Belum lengkap. Belum lengkapnya karena apa? Itu sudah kalimat. Kalau kalimat itu sudah lengkap, Mas Valeno. Kalau belum lengkap, sudah tapi belum lengkap itu belum kalimat. Yo. Anak yang berbaju biru itu. Atau Mas Valeno, anak yang berkacamata itu. Ini kalimat dong. Memakai. Kayaknya sudah, Pak. Kayaknya sudah. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita menulis seperti itu ya. Menulis seperti itu di dalam tulisan kita. Itu belum kalimat. Anak yang berkacamata itu ngopo? Sedang apa? Itu baru subjek. Anak yang berkacamata itu sedang mengikuti kuliah bahasa Indonesia. Itu baru lengkap. Kalau anak yang berbaju biru itu mengapa? Sama, itu ya belum lengkap, belum kalimat. Sama seperti tadi. Salma. Kalau bahasa lisan sudah bisa diterima. Karena konteksnya tadi berbicara Salma pergi ke Surabaya. Ya, Surabaya itu sudah kalimat, tapi dalam bahasa tulis tidak bisa. Itu ya Mbak Nisrina ya. Contoh-contohnya nanti ke depan kita akan coba praktek. Jangan khawatir praktek menulis. Kalau Anda kan selama ini mungkin praktek menyulam, praktek merangkai apa gitu. Atau
Seni kriya itu sama dengan batik itu enggak? Sama ya? Iya Pak, itu Sama mata ya? kuliahnya. Oke. Jadi di situ kalau tidak salah Anda nanti juga ada desain batik, desain pakaian, desain macam-macam juga. Biasanya sudah semester 3 sudah pinter graduate kalau di seni kriya itu. Membuat cindera mata kecil-kecilan ya, sudah bisa menguntungkan. Oke, ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi insya Allah Rabu ya, Rabu pukul 13.30. Ya, kalau belum ada keterangan luring atau daring ya kita lewat Zoom. Gitu nggih. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan hari Rabu pukul 13.30. Kalau ada apa-apa, misalnya saya tidak bisa mengajar dan sebagainya, nanti akan saya sampaikan lewat grup WA. Oke, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.